telur isiannya. Balik lagi di Feberlin Story. Ini aku masih di Malang, mau ke tempat yang kedua. Dan hai, kam. Jam segini udah gerimis ya Pak ya? Iya, mau di daerah Rangsel apa? Lumayan deras. Oh, bakpao ini ada isinya? Bakpao ada di sini, ada 3 varian enggak? Ada ayam telur, coco peanut. Ada ayam telur, Coco peanut. Ada 3 varian. Aku mau ini deh, kopi ramnya 1. Ya, sama apa lagi? Sama yang bakpo kukus aja kayaknya. Kukus ya? Rasa apa? Rasa ayam telur. Ayam telur. Sama apa lagi, Kak? Sudah. Jadi 32.000. Bentar. Seikori. Enggak, nih dipanggil jam di sini. Iya, makasih. Ini aku mau ngopi-ngopi syahdu karena suasananya mendung di daerah Kayu Tangan, namanya Seikori. Tempat kedua, ini ada di Seikori Kayu Tangan. Seikori atau Seikori ya? Seikori nih. Suasananya lagi enak banget, syahdu, mendung, gerimis, jadi enak buat ngopi. Ya, terima kasih. Lagi suka banget fitur deteksi wajah, jadi mohon maaf banget agak-agak lain nih. Seikori 13 anniversary. Ini tadi itu kopinya yang ada rasa ramnya. Bukannya di Malang mendung-mendung enak. Syahdu. Tiket masuk Jatim Park mahal ya, 100.000 per kepala. Itu baru kepala, belum tangan, kaki, ginjal sama. Khusus 12 dari ya, kocak. Oke. Enak. Legit, creamy, enak banget. Enak. Ini bakpao kukus. Tuh. Gede banget bakponya. Bakponya gede banget. Tah bakponya. Kita coba, bismillah. Ini gede, masya Allah, gede banget. Liwet. Oh, ayam telur isiannya. Meleleh. Ayamnya banyak. Baunya tuh lembut, manis, cenderung ke manis, tapi enak. Nih, bisa-bisanya ini enak. Kelar ngupi, langsung aja kita ke Stadion Gajayana buat naik Machito. Sekarang aku lagi ada di Stadion Gajayana. Aku mau naik Machito. Jadi kloter pertama itu dia jam 9, kloter kedua jam 9.40. Masih ada 40 menit lagi lah. Itu yang kloter pertama juga belum berangkat. Gabut. Aku kasih tahu jam operasionalnya dan di mana aja kalian bisa daftar Machito ini. Ini itu free, gratis, tidak dipungut biaya. Selama 40 menit kalian bakal diajak muter-muter kota Malang dan kita bisa tahu sejarah tentang kota tersebut. Berarti ya, nanti selama perjalanan dimohon untuk tidak mengeluarkan anggota tubuh dari pagar berwarna hitam. Jadi jangan sampai mengeluarkan kepala, tangan, dan juga kaki di luar batas warna hitam. Setelah itu, aturannya dalam bus Machito selama trip berlangsung bisa dilihat di samping kanan atas. Di tengah itu, bahwa selama trip berlangsung tidak boleh merokok, makan, minum, ataupun membuang sampah secara sembarangan.
dan bisa berpegangan terlebih dahulu karena sebentar lagi kita akan melewati jalan yang sedikit turun. Kurang bersemangat nih, ini jadi naik bus Macito itu syaratnya hanya untuk lebih bersemangat ya. Coba sekali lagi, selamat pagi semuanya. Pagi. Seperti anak TK ya. Selamat menemani perjalanan hari ini untuk bertulis di tengah kota Malang. Jadi nanti saya harapkan tidak ada yang tertidur ataupun mengantuk, karena selain diajak untuk berkeliling kota Malang, juga akan diajak untuk mengenal sejarahnya kota Malang. Dan sekarang kita tiba di destinasi pertama kita, tepatnya di samping kanan. Ini adalah perusahaan umum daerah kota Malang yang dulunya dibangun oleh perusahaan rokok Grantham pada tahun 1965 dan disahkannya 1966. Seiringnya berjalannya waktu dikarenakan sepi, akhirnya diambil alih oleh pemerintah daerah kota Malang pada tahun 1972 dan dijadikan perpustakaan umum serta arsip daerah hingga saat ini. Dan sekarang kita tiba di Jalan Ijen Boulevard. Jadi Boulevard sendiri ini diambil dari bahasa Belanda yang mana artinya adalah jalan besar. Jadi Ijen Boulevard yaitu jalan besar Ijen. Dan disertanya jalan besar Ijen ini apabila di hari Minggu kita ada yang namanya Car Free Day yang bisa digunakan untuk berolahraga ataupun berwisata kuliner dari jam 6 pagi hingga jam 10 pagi. Dengan demikian karena makan banyak korban jiwa. Dari Bondowoso ke Surabaya mengangkut 100 tahanan dari ujian kami yang dipaksa masuk ke dalam gerbong yang kurang lebihnya seperti dari bus Macito ini. Dan selama perjalanan tidak ada ventilasinya, hingga dari 100 orang itu yang sah dalamnya hanyalah 12 orang saja. Maka dari itu ditambahkan dengan gerbong maut karena memakan banyak korban jiwa. Dan di samping kiri kita ini juga terdapat dua patung berseragam melempeng senjata. Dia adalah patung Trip. Trip sendiri itu mempunyai kepanjangan yaitu Tentara Republik Indonesia Pelajar. Disebut pelajar karena dulunya beliau berusia muda, berusia 13 tahun hingga 18 tahun, dan beliau gugur di belakang karena persenjataannya kurang modern. Setelah itu dia bernama Jalan Salak karena ada 35 tentara kita gugur dan tambahkan dari arah gereja Ijen dari pemerintah kolonial Belanda, sehingga menjadilah sebagai nama Jalan Pelawak Trip untuk mengenang jasa para beliau semua. Jadi jasanya itu dijadikan dengan satu yang lahat dan makanya berada di belakang dari patung Trip tersebut, yang di desanya itu bertuliskan 35 tentara Indonesia yang gugur. Jadi disebut dengan Jalan Simpang Balapan dikarenakan di sini dulunya dibuat untuk balapan kuda. Tepatnya di gedung Polkesma di belakang kita itu di seberang dari taman. Nah, apabila di samping kanan kita ini, di taman ini dulunya adalah gerbang pintu masuknya. Setelah itu dikatakan dari taman juga terdapat salah satu patung pejam asli kota Malang. Beliau asli dari Sumber Mancing Kulon. Beliau adalah Bapak Hamid Rusdi yang namanya disematkan sebagai nama Jalan Hamid Rusdi dan juga nama Terminal Hamid Rusdi di Gadang. Selain itu, Bapak Hamid Rusdi juga pencetus bahasa walikan. Tahu bahasa walikan? Wali kota. Wali kota. Bahasa walikan itu seperti ayah saya, umak kamu, malam, makan, enak sekali dan lain sebagainya. Jadi bahasa walikan itu bukanlah bahasa gaul atau bahasa Malangan, melainkan pada zaman kolonial Belanda digunakan sebagai kata sandi untuk mengelabui para penjajah Belanda maupun Jepang. Dikarenakan pada saat itu penjajah Belanda maupun Jepang sudah sangat dan mengerti mengenai bahasa. Kali di samping kanan juga terdapat cagar beri pemerintah kota Malang yaitu Gereja Ijen atau Gereja Katedral yang beralamat di Jalan Guntur nomor 2. Jadi Gereja Ijen itu merupakan saksi bisu perkembangan kota Malang yang sudah ada sejak tahun 1934. Samping kiri ini juga terdapat beberapa family park yang sudah difasilitasi seperti ada mini futsalnya, tempat bermain dan juga ada spot untuk berolahraga. Lalu ke samping kanan ini juga terdapat satu-satunya hutan yang berada di tengah kota yaitu hutan Kota Malabar. Jadi hutan Kota Malabar itu merupakan paru-paru hijau atau jantungnya Kota Malang. Hutan ini terdapat dua hotel yang cukup populer yaitu Hotel Montana di samping kanan dan juga ada Hotel Tugu yang dulunya mempunyai kamar khusus untuk presiden kelima kita yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan lokasi Hotel Tugu tersebut tepat berada di samping kanan kita ini. Selanjutnya beralih ke samping kiri ini juga terdapat kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Tepat di sampingnya juga terdapat kantor Wali Kota Malang atau Balai Kota Malang. Jadi desain Balai Kota Malang ini dulunya diselenggarakan dulu pada tahun 1927. Dan desain Balai Kota Malang ini mempunyai dua konsep. Konsep pertama banyak jendela karena yang dipakai sebagai keluar masuknya angin sebelum ada AC, dan konsep yang kedua dipakai sebagai benteng pertahanan. Apabila terlihat dari langit, Balai Kota Malang ini akan terbentuk seperti huruf M Malang.
Dan sekarang kita tiba di Jalan Basuki Rahmat atau Kayu Tangan Heritage. Lalu di samping kanan di pojok ini terdapat salah satu gereja tertua di Kota Malang, yaitu Gereja Kayu Tangan yang sudah ada sejak tahun 1905. Dan tepat di samping kanan kita ini juga terdapat alun-alun contoh. Dan di tengah-tengah dari alun tersebut terdapat patungnya Bapak Hairil Anwar, pencipta puisi Aku. Jadi puisi Aku itu dulu dikumandangkan di alun tersebut pada tahun 1947. Jadi konsepnya Kayu Tangan ini seperti di Malioboro-nya Yogyakarta ataupun Jalan Baraganya Bandung. Jadi harapannya warga Kota Malang ini gak usah jauh-jauh ke Yogyakarta ke Bandung, tapi katanya sudah ada, yaitu Kayu Tangan Heritage. Dan juga Kayu Tangan sendiri ini mempunyai filosofi Kayu Tangan diapit oleh dua sungai. Sungai Berantas di samping kanan dan sungai Tikus di samping kiri. Keringatan di sini bisa dibilang subur. Secara tidak sengaja muncullah tumbuhan herbal apabila dia bertemu dadanya akan menyerupai jari-jari tangan. Dan pada zaman kolonial Belanda, di situ tempat berbisnis saat tempatnya orang-orang tersebut jual mebel seperti meja kursi lemari yang terbuat dari kayu. Kalau memang indoor, yang berbayar mulai dari 7.500 hingga 20.000 saja. Jadi kalau misalnya mau berenang, tidak takut kepanasan ataupun tidak takut kehujanan. Nanti kalau mau turun, mohon cek kembali barang bawaannya supaya tidak tertinggal, dan dimohon untuk tidak meninggalkan sampai dalam bus Macito. Cukup sekian dari kami pamit undur diri. Selamat pagi semuanya. Terima kasih yang udah support Febrian Story. Sampai ketemu next video dan ciao.